Yang seperti kalian tahu, Swiss itu negara yang sering dipuja karena keindahan alamnya. Dikelilingi pegunungan indah, danau jernih, kota yang rapi, aman, dan terasa seperti dunia utopia. Dan banyak orang bilang kalau ada negara sempurna ya Swiss jawabannya. Nah, tapi apakah benar sesempurna itu? Atau sebenarnya Swiss punya sisi gelap yang jarang sekali dibicarakan? Nah, kali ini kita akan bahas sisi gelap dari keindahan negara Swiss. Swiss memang punya gaji rata-rata tinggi. Nah, tapi hampir semuanya tersedot untuk biaya hidup. Banyak warga sendiri yang bilang, gaji untuk hidup itu di Swiss pas-pasan. Nah, harga sewa rumah di Zurich dan Geneva termasuk termahal di dunia. Asuransi kesehatan wajib, dan preminya bisa lebih mahal dari gaji UMR di beberapa negara. Harga makanan, transportasi, listrik, semuanya tinggi. Bahkan data menunjukkan 1 dari 10 rumah tangga di Swiss mengalami kesulitan finansial. Rumah tangga miskin di negara kaya ini. Nah iya, dan mereka sering tersembunyi dari sorotan dunia. Swiss jarang terlihat memiliki gelandangan. Bukan karena tidak ada, melainkan karena sistem dan budaya mereka membuat tunawisma sering tersembunyi. Beberapa laporan menyebut, ada tunawisma yang hidup berpindah dari satu tempat penampungan ke tempat yang lain. Banyak dari mereka adalah penderita gangguan kesehatan mental atau imigran yang gagal bertahan. Mereka tidak terlihat di jalanan karena Swiss punya aturan yang ketat soal ketertiban ruang publik. Jadi, Swiss itu bukan tanpa masalah kemiskinan. Masalahnya ada, hanya saja jarang terlihat. Nah, Swiss membutuhkan tenaga kerja dari luar negeri, terutama negara tetangganya Eropa, untuk mengisi sektor industri dan kesehatan. Nah, tapi ironisnya, imigran adalah kelompok paling sering mengalami diskriminasi dan kesulitan ekonomi. Studi sosial menunjukkan, imigran lebih beresiko miskin dibanding warga asli. Banyak yang kesulitan dapat rumah karena pemilik rumah lebih memilih orang Swiss. Minoritas seperti Muslim dan warga Balkan sering menghadapi stereotip negatif. Ada partai politik yang bahkan menjadikan isu anti-imigrasi sebagai kampanye utama mereka. Di satu sisi, Swiss butuh imigran, tapi di sisi lain mereka tidak sepenuhnya diterima. Kota seperti Zurich, Geneva, Basel kelihatannya indah. Nah, tapi di balik itu ada masalah besar, yaitu kekurangan rumah. Harga sewa naik setiap tahun, permintaan meledak, tapi pembangunannya lambat. Banyak warga kelas menengah harus pindah ke pinggiran karena tidak sanggup lagi membayar. Nah, bahkan pekerja profesional seperti guru, perawat, pekerja industri sering kesulitan menemukan tempat tinggal dengan harga yang terjangkau. Swiss jarang membicarakan isu rasial secara terbuka, tapi berbagai laporan menyebutkan kasus diskriminasi terhadap minoritas meningkat. Muslim menjadi target stereotip dan penolakan sosial. Bahkan kebijakan tertentu pernah membatasi pembangunan masjid. Swiss punya standar hidup yang tinggi. Nah, tapi untuk beberapa kalangan, sistem ini terasa meninggalkan mereka. Kelompok yang paling rentan adalah single parent, pekerja bergaji rendah, imigran, lansia dengan pensiun kecil, orang yang kurang pendidikan. Nah, banyak dari mereka terjebak dalam lingkaran biaya hidup tinggi dan pendapatan yang tidak cukup. Keteraturan Swiss kadang menciptakan tekanan sosial. Banyak survei menunjukkan generasi muda di Swiss merasa terisolasi, stres dengan ekspektasi sosial, merasa kehidupan terlalu terkontrol. Nah, kualitas hidup tinggi tidak menjamin kedamaian batin. Nah, jadi apakah Swiss itu buruk? Jawabannya tidak sama sekali. Swiss tetap luar biasa, aman, indah, tertib, dan punya banyak keunggulan yang sulit ditandingi. Nah, tapi penting untuk kita sadari, tidak ada negara yang benar-benar sempurna. Swiss punya sisi cerah, tapi juga punya sisi gelap. Begitu juga dengan negara yang lain. Dan dengan memahami dua-duanya, kita bisa melihat dunia dengan lebih jujur. Nah, kalau ada negara yang terlihat sempurna, kemungkinan besar kita hanya melihat di permukaannya saja.